apalagi namanya, salah satu penyebab kematian ibu tertinggi bukan hanya di Indonesia ya, di dunia. Dia adalah penyebab kematian ibu tertinggi pertama sekarang, hipertensi dalam kami. Dia termasuk yang hipertensi. Di Indonesia saja angka kelahiran hidupnya angka kematian ibunya masih tinggi ya, jauh dari harapan yang 102. Terus ini tadi tiga penyebab utama kematian ibu, yaitu pendarahan yang pertama, yang kedua hipertensi dalam kehamilan termasuk preeklamsia dan infeksi. Di negara berkembang itu sangat tinggi ya, dan kita itu termasuk negara berkembang. Jadi angka kejadiannya itu untuk kematian ibu sangat tinggi, 1 dari 11 perempuan. Kalau negara maju 1 banding 5.000, karena mereka lebih apa lagi nih, mungkin lebih aware, lebih cepat penanganannya, fasilitasnya lebih bagus, ANC-nya lebih bagus ya, di mana tidak gampang cari fasilitas pelayanan kesehatan yang lengkap. Terus menurut WHO kasus preeklamsia itu 7 kali lebih tinggi di negara berkembang dibandingkan negara maju. Kalau di negara maju prevalensinya sekitar 1 sampai 6%, di negara berkembang bisa sampai 18%. Kalau di Indonesia, menurut penelitian sekitar 5,3%. Tapi ini angka mungkin adalah fenomena seperti fenomena gunung es, karena apa lagi namanya? Mungkin yang tidak terdata lebih banyak lagi ya, mungkin. Jadi bisa saja ada kasus-kasus yang tidak terdata. Aki di Indonesia salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara. Jadi kenapa kalau Aki itu sangat memalukan sebenarnya, karena dia mencerminkan kualitas dan aksesibilitas fasilitas pelayanan kesehatan itu selama hamil dan nifas, itu artinya masih rendah. Masih jauh dari target yang dicapai, 3 kali lipatnya ya. Terus preeklamsi di negara berkembang itu lebih tinggi atau sangat tinggi dibandingkan negara maju. Akibat yang ditimbulkan itu bukan hanya masalah jangka pendek, tapi juga masalah jangka panjang dan juga ekonomi, karena pasti apa sumber daya dan biaya untuk merawat ini lebih besar ya. Masih kurang sebenarnya kualitas ANC di Indonesia. Jadi upaya pencegahan preeklamsi tidak optimal, sehingga meningkatnya morbiditas dan mortalitas. Apalagi di Indonesia, kasihan kan masih banyak daerah yang gunung-gunung, jalanan yang jelek, itu mungkin aksesnya ke pelayanan kesehatan lebih susah. Jadi kita lihat dulu klasifikasi hipertensi dalam kehamilan. Jadi kalau hipertensi kronis, hipertensi pada ibu hamil yang sudah ditemukan sebelum kehamilan 20 minggu. Jadi hipertensi kronis, sampai saya kronis, pasti sudah lama ya, bisa saja dia muncul. Jadi batasannya itu 20 minggu ya, batasannya 20 minggu. Jadi hipertensi itu yang muncul sebelum usia kehamilan 20 minggu, atau sebelum hamil dia sudah ada memang, terus tanpa adanya tanda-tanda preeklamsia. Nah, itu kita bilangnya hipertensi kronis. Menetap biasanya setelah 12 minggu, jadi setelah 3 bulan masih tinggi tensinya. Aduh, dulu. Kalau superimpos preeklamsia, mirip-mirip ini sama, dia munculnya hipertensi yang memberat sebelum kehamilan 20 minggu, batasannya sebelum kehamilan 20 minggu, tapi ini disertai dengan tanda-tanda preeklamsia, makanya disebut superimpos. Tadi kan belum ada tanda-tanda preeklamsianya. Sama-sama munculnya itu kurang dari 20 minggu. Kemudian hipertensi gestasional, hipertensi yang muncul atau terjadi sesudah usia kehamilan 20 minggu tanpa adanya tanda-tanda preeklamsia. Jadi dia hipertensi gestasional. Ini satunya hipertensi kronis, kurang dari 20 minggu, tidak ada tanda-tanda preeklamsia, satunya disertai dengan tanda-tanda preeklamsia. Dan biasanya hilang dalam waktu kurang dari 3 bulan. Nah, preeklamsia dan eklamsia. Jadi preeklamsia itu adalah hipertensi yang baru terjadi atau muncul pada kehamilan di atas usia 20 minggu, disertai adanya gangguan organ. Gangguan organ itu entah di mana, misalnya labnya terganggu, proteinuri kah, ada sakit kepala, ada penglihatan kabur kah, dan atau ada nyeri ulu hati, dan lain-lain. Itu ya. Kalau eklamsi itu adalah kelainan akut pada preeklamsia. Jadi eklamsia itu pasti kejang pasiennya. Nggak usah kita sebut
dia kejang karena eklamsi. Kalau eklamsi pasti sudah kejang pasiennya atau sementara kejang pasiennya ya. Jadi dan didahului oleh preeklamsia tanpa gejala berat atau preeklamsia berat. Jadi ini kan ada namanya preeklamsia dan preeklamsia berat dalam kehamilan. Jadi kalau adanya eklamsia pada kehamilan namanya eklamsia gravidarum. Kalau eklamsia yang terjadi pada proses persalinan namanya eklamsia parturientum. Kalau eklamsia yang terjadi pada nifas namanya eklamsia purpuralis yang ditandai dengan timbulnya kejang. Jadi ada 3 macam eklamsia ya. Kalau dia terjadi pada saat kehamilan belum ada tanda-tanda infarktun namanya gravidarum. Persalinan eklamsia parturientum atau kelainan apa eklamsia yang terjadi pada napasan nifas eklamsia purpuralis. Kemarin ada kasus di Goa lumayan unik ya karena dia terjadi setelah apalagi namanya 6 hari. Jadi setelah melahirkan 6 hari, tiba-tiba tinggi tekanan darahnya dan akhirnya melahirkan, kejang, ya, padahal dia melahirkan. Nah, kalau preeklamsia itu sampai saat ini penyebabnya masih belum pasti, tapi diduga karena adanya banyak faktor yang berperan, VEGF, imbalance anti-angiogenic imbalance, VEGF, SFLT1, sehingga dan banyak lagi faktor-faktor yang lainnya yang menyebabkan terjadinya disfungsi endotel. Jadi terjadi disfungsi endotel, kerusakan-kerusakan endotel sehingga permeabilitas kapiler ini meningkat. Ya, permeabilitas sehingga terjadi ekstravasasi cairan dari intravaskuler ke interstisial. Itu yang menyebabkan semuanya jadi kepalanya sakit, apalagi namanya udem pada retina sehingga menyebabkan penglihatan kabur, udem pada hepar sehingga menyebabkan peregangan kapsula glisoni sehingga menyebabkan nyeri ulu hati atau nyeri ke abdomen kanan atas, bisa menyebabkan asites, bisa menyebabkan udem paru karena ekstravasasi cairan. Nah, klasifikasi preeklamsia yang baru dulu ada kata-kata ringan, preeklamsia ringan dan preeklamsia berat dulu. Sekarang dihilangkan nih kata-kata ringannya. Nah, kenapa dihilangkan kata-kata ringan? Karena dianggap kalau ada kata-kata ringan itu mungkin underestimate teori nganji. Jadi mungkin menganggap enteng ki kata preeklamsia ringan padahal preeklamsia adalah kondisi di mana itu kondisi yang berbahaya dan dapat mengakibatkan peningkatan morbiditas dan mortalitas. Jadi jangan dipikir eklamsia itu urutannya mulai dari preeklamsia dulu tanpa gejala berat dengan preeklamsia berat baru eklamsia. Tidak, ada pasien yang preeklamsia saja tanpa gejala berat 140/90 tiba-tiba dia kejang ya. Dan sekarang diagnosis preeklamsia tidak bergantung nih pada proteinuria. Diagnosis preeklamsia itu tekanan darahnya 140/90 ya. Proteinurianya positif 1 atau kalau mau diperiksa 300 mg per 24 jam. Jika tidak dapatkan proteinuri, kalau misalnya tidak ada proteinuri, entah mungkin tidak diperiksa atau tidak ada, tapi ada tanda-tanda lain, misalnya trombositnya kurang dari 100.000 dan atau ini salah satunya saja sudah bisa didiagnosis preeklamsia. Creatinine atau misalnya dia sakit kepala 140/90 tapi dia sakit kepala. Nah, itu mendukung preeklamsia ya. Terus apalagi kalau ditambah proteinuri lebih mendukung lagi ya. Gangguan penglihatan itu macam-macam, bisa kayak penglihatannya kayak kabur, kayak orang habis nangis, atau penglihatannya apalagi namanya kayak gelap begitu ya, atau tunnel vision atau yang lain-lain. Oligohydramnion, adanya tanda-tanda PJT, pertumbuhan janin terhambat, ini absent or reverse endothelial velocity. Kalau diagnosis preeklamsia berat itu trombositnya sama ya, cuman yang membedakan itu tekanan darah lebih atau sama dengan 160/110. Boleh tidak ada apa namanya tidak ada proteinuri, boleh ada atau tidak ada lebih bagus, tidak ada pun tidak menutup kita kemungkinan untuk mendiagnosis preeklamsia berat. Jadi misalnya tensinya 160 per 110, terus tidak ada proteinuri, toh terus tapi dia sakit kepala atau tiba-tiba penglihatannya terganggu atau tiba-tiba dia nyeri epigastrium. Nah, kita bisa mendiagnosis preeklamsia berat, apalagi kalau ditambah dengan tanda-tanda proteinurinya positif, trombositnya ini atau salah satu kelainan lab, SGLT yang meningkat ya, ada tanda oligohydramnion. Jadi resiko ada namanya resiko tinggi, resiko sedang. Kenapa kita kategorikan dia resiko tinggi dengan resiko sedang? Karena kalau dia resiko tinggi, satu saja resiko tinggi ini
kita sudah dapat, kita sudah bisa memberikan aspilet atau aspirin di usia kehamilan 14 minggu sampai 36. Jadi, kalau ada satu saja resiko tinggi kita dapatkan, itu sudah bisa diberikan aspilet atau aspirin di usia kehamilan mulai 14 minggu sampai 36 minggu. Kalau kita dapatkan dia resiko sedang, dua. Dua saja resiko sedang, di antara ini, itu sudah bisa kita berikan aspilet. Aspilet mulai umur kehamilan 14 sampai 36 minggu. Terus riwayat preeklamsia sebelumnya, misalnya itu resiko tinggi, misalnya hamil sebelumnya dia preeklamsia, ya itu langsung dikasih ya nanti di usia kehamilan 14-16 minggu. Saat ini dia kehamilan multiple, ganda, sebaiknya dikasih. Hipertensi kronis misalnya ibunya sebelum hamil kah, dia menderita memang hipertensi, ya kasih nih. Atau misalnya muncul di usia kehamilan trimester pertama, toh di 3 bulan pertama ya kasih. DM, dia menderita DM tipe 1 atau tipe 2 itu resiko tinggi. Jadi hipertensi kronis, DM, penyakit ginjal kah, atau ada SLE, autoimun, ya itu resiko tinggi. Terus kalau sedang itu nulipara, kehamilan pertama. Terus dia obes misalnya, obesnya lebih dari 30 kilogram per meter kuadrat, itu sudah bisa diberikan kol 2. Toh, apalagi kalau lebih dari 2. Riwayat preeklamsia pada ibu atau saudara perempuan, atau misalnya dia nulipara hamil anak pertama, terus usianya 35 tahun. Ya, bisa dikasih ya, apalagi namanya, itu, apa ini, aspirin. Terus dia jarak kehamilannya dengan kehamilan sebelumnya jaraknya lebih dari 10 tahun. Ini sudah, jadi diperiksa positifistiknya ya, berjarak 6 jam. Atau kalau mau dikumpul urinnya 300, didapatkan untuk protein urinnya itu 300 mg per 24 jam. Manajemen ekspektatif pada preeklamsia tanpa gejala berat. Jadi bisa tidak menunggu? Ya. Kan kondisi maternal dan fetalnya apalagi namanya stabil ya, dan evaluasinya lebih ketat. Apa yang harus dilakukan ini idealnya ya, idealnya ibunya disuruh rasakan gerakan janin tiap hari oleh pasien. Gejala maternal itu kayak tadi ada 3, nyeri kepala, sakit kepala, penglihatan kabur, atau dan nyeri ulu hati. Jadi satu saja itu sudah harus segera datang diperiksa ya. Jadi itu tanda-tanda impending namanya. Satu atau lebih dari satu. Jadi bisa saja dia 3 itu tanda impending, sakit kepala, penglihatan kabur, dan atau nyeri ulu hati. Terus gerakan janinnya dirasa itu tiap hari. Jadi minimal 1 jam minimal 1 kali 1 jam atau 10 kali dalam 12 jam. Ya, kalau mau sederhana 1 kali dalam 1 jam. Kalau misalnya dia tidak bergerak bayinya, coba ibunya suruh makan. Dia apa lagi namanya? Disuruh misalnya minum-minum air dingin atau makan, disuruh bergerak bayinya, disuruh usap perutnya, disuruh kasih dengar ibunya, kasih dengar bayinya itu musik atau mengaji atau ya apalah yang suara-suara, diusap-usap aja perutnya ibunya sambil dia sambil apa itu namanya, mengajak bicara. Nah, itu jadi bisa. Kalau tidak bergerak ya baru suruh ke rumah sakit. Evaluasi tekanan darah 2 kali dalam seminggu harusnya ya. Jadi suruh kembali ke poli tiap 2 minggu. Tiap 2 kali dalam seminggu, dan diperiksa nih juga ini USG-nya. Terus periksa apa lagi namanya? Ya itu USG. Kemudian periksa lab, trombosit, terus setiap minggu. Kalau ada tanda-tanda PJT, menggunakan Doppler itu nanti tingkat tinggi ya. Ini sudah sama tadi. Ini tanpa gejala berat ya, jadi kontrol 2 kali per minggu, evaluasi gejala preeklamsia, cek laboratorium, trombosit harusnya ya setiap minggu, hitung fetal kick count per hari, PSG 2 kali dalam minggu. Kalau misalnya ada perburukan kondisi janin, protokol preeklamsia berat. Atau dia usia kehamilan 37 minggu, ya terminasi.
Nah, ini bisa enggak menunggu pada pasien-pasien preeklamsia berat selama kondisi janinnya stabil, tapi harus dievaluasi di kamar bersalin dalam waktu 24 sampai 28 jam, ya. 24 sampai 48 ini ya. Terus kortikosteroid untuk pematangan paru, kalau misalnya usia kehamilannya di bawah 34 minggu, bagaimana caranya pematangan paru? Dikasih injeksi dexamethasone, 1 ampul per 12 jam intramuskular. Kalau pakai dexamethasone ya 4 kali pemberian jadi 2 hari. Kalau misalnya injeksi apa lagi namanya? Betamethasone bisa 1 ampul per 1 ampul per 12 per 24 jam 2 kali pemberian ya. Jadi 2 kali jika kalau apa namanya betamethasone. Nah, apa yang harus diperhatikan itu tadi evaluasi hipertensinya, keluhan sakit kepala, penglihatan kabur nyeluruh hati, labnya, terus apa kontraindikasinya ya? Kalau tiba-tiba dia eklamsia, jangan di observasi ya, langsung diterminasi. Ada udam paru, misalnya tiba-tiba sesak nafas kah, di IC kah, hipertensinya tidak terkontrol, sudah dikasih obat tetap 200, ya mau tidak terminasi. Kalau jadi tiba-tiba ada tanda-tanda solusio, ada KJDR, jadi tidak viable. Atau mungkin HELP kah, PJT, ketuban pecah dini, KPD, infarto, atau ada gangguan renal berat. Kalau ada, berikan pemataan paru kalau bisa sampai 48 jam. Kecuali tambah memburuk dan harus segera dilahirkan, ya biar tidak selesai pematangan parunya. Terus perawatan ekspektatif tersedia fasilitas perawatan maternal dari hotel harusnya ya ada di ruang NICU dan ICU. Usia kehamilan janinnya viabel 34 minggu sudah bisa diterminasi. Rawat inap, stop magnesium sulfat dalam waktu 24 jam dan tapi evaluasi janin setiap hari. Kalau misalnya dia sudah lebih 34 atau lebih, iya. Tapi sebenarnya lebih bagus harus di fasilitas yang ada NICU-nya. Jadi kalaupun dia misalnya lahir sebelum waktunya, masih preterm, itu bisa ada penanganan NICU. Tiba-tiba ketuk KPD, infartu, atau kondisi maternal fetalnya yang memburuk salah satunya ya, lakukan terminasi. Kriteria terminasi pada preeklamsia berat itu dia hipertensinya yang tidak terkontrol. Jadi biar sudah dikasih obat, misalnya nikardipin, kenapa tidak turun-turun tensinya ya? Ya mau tidak mau terminasi. Atau gejala preeklamsia berat yang tidak berkurang, misalnya sakit kepalanya, tetap walaupun dikasih obat yang 4, nyeri atau nyeri ulu hatinya tidak berkurang atau pandangannya kaburnya tidak berkurang ya. Terus penurunan fungsi ginjal. Jadi misalnya ureum kreatininnya meningkat atau mungkin jumlah urinnya berkurang ya. Terus adanya trombositopenia yang persisten atau adanya tanda-tanda HELP. HELP itu hemolisis ditandai dengan peningkatan LDH. L, L itu H hemolisis, EL itu elevated liver enzyme, jadi peningkatan SGLT GPT. LP itu low platelet count, ya. Terus udam paru, eklamsia, tiba-tiba kejang, solusi plasenta, persalinan atau keturunan jenis. Kalau indikasi dari janinnya, misalnya usia kehamilan 34 minggu ke atas, itu indikasi untuk terminasi. PJT, oligohidramnion mungkin, profil biofisiknya kurang 4, adanya tanda-tanda deselerasi variabel atau lambat pada NSP atau KTG, diperiksa arteri ureter janinnya, Dopplernya ternyata ada REDP atau tiba-tiba kejauhan janin. Jadi menurut ECOG, jadi ini kita kita ambil kalau menurut ECOG kalau dia bilang usia kehamilannya untuk ibu-ibu perempuan dengan apalagi namanya preeklamsia dengan preeklamsia berat di usia kehamilan 34 atau ke atas dengan keadaan yang tidak stabil kondisi metofeto maternalnya
segera diterminasi itu dianjurkan ya, sangat dianjurkan. Setelah stabilisasi, maksudnya setelah pematangan Pak atau setelah dikasih endosumpat ya. Untuk wanita-wanita dengan preeklamsia, indikasi untuk terminasi itu bukan berdasarkan jumlah proteinuri. Jadi tensinya 140 per 90, tapi proteinurinya positif 3 ya, atau positif 4. Ya, itu bukan indikasi untuk terminasi kehamilan. Nah, ini yang sangat penting bahwa pemberian embryosum 4 itu adalah lini pertama. Jadi kalian harus tahu bahwa embryosum 4 di seluruh dunia itu embryosum 4 yang dipakai untuk mencegah kejang atau pengobatan preeklamsia berat ya. Jadi lini pertama. Direkomendasikan sebagai profilaksis terhadap preeklamsia. Jadi sebelum dia kejang kita kasih memang. Terus merupakan pilihan utama pada pasien preeklamsia berat dibandingkan diazepam. Kenapa? Karena dia tidak menyebabkan depresi pernafasan pada bayi. Kalau diazepam atau phenytoin itu menyebabkan depresi pernafasan pada bayi ya. Walaupun MG sempat juga ada kekurangan-kekurangannya ya. Terus mekanismenya itu dia sebenarnya dia ada vasodilatornya, dia bersifat vasodilator. Jadi sebenarnya ada efek antihipertensinya sedikit. Tapi dia bukan dipakai untuk antihipertensi, tapi dia dipakai untuk anti kejang. Jadi walaupun dia ada efek ininya ya. Nah, ini tokolitik. Tokolitik itu artinya dia menghilangkan kontraksi. Jadi kalau dia menghilangkan kontraksi, hati-hati pada pasien-pasien postpartum. Karena bisa menyebabkan kontraksinya tidak bagus, akhirnya bisa menjadi pendarahan. Saya ingat ada satu pasienku begitu. Dia itu postpartum, toh preeklamsia berat, kan dikasih endosompat. Jadi jangan lupa, kalau ada dikasih endosompat, bikin lawannya pakai cabang kah atau pakai lain kedua, tusuk lain kedua, baru kasih oksitosin. Jadi selama endosompat dikasih, kasihkan juga oksitosin ya, oksitosin 1 ampul atau 2 ampul 28 ppm selama 24 jam. Jadi selama ada endosempatnya, kasihkan juga oksitosin. Karena kenapa harus ada counternya, ada lawannya. Karena tadi saya bilang endosumpat itu dia bersifat tokolitik. Nah, itu pasienku dia dioperasi siang, terus dikasih MD4 dan tokolitik, apa itu apa oksitosin. Nah, mungkin tangan yang satunya yang ada oksitosinnya itu bergerak atau bagaimana, yang mana yang jelas akhirnya apalagi namanya tidak jalan, buntu. Nah, tiba-tiba dia pendarahan, kan dikasih juga nifedipin, nifedipin gitu juga apa menyebabkan tokolitik. Akhirnya akhirnya eh, tiba-tiba maghrib sore lah jam-jam 5 seniorku lewat, dia bilang lihat tuh itu pasienmu kenapa pucat sekali. Pas saya periksa, ya Allah ternyata pendarahannya banyak sekali. Kenapa? Karena dia tidak jalan oksitosinnya sehingga dia menyebabkan kontraksinya hipotoni, tidak bagus kontraksinya, dia akhirnya pendarahan yang HB-nya misalnya post op-nya kalau tidak salah 9 atau 10 jadinya 6, terpaksa ditransfusi lagi. Toh, nah, begitu ya. Jadi akhirnya itulah hati-hati kalau misalnya eh, dikasihkan juga sempat karena bisa menyebabkan kontraksi atau hipotoni yang bisa menyebabkan pendarahan. Jadi dia bisa saja dari minta-minta meninggal bukan karena preeklamsianya tapi malah karena pendarahan postpartumnya. Oke, dia juga berperan dalam menghambat reseptor MDA, N-methyl diaspartat, sehingga kalau ini MDA teraktivasi, dia bisa menyebabkan masuknya kalsium. Nah, kalsium itu yang merupakan apalagi namanya ini ya, dia menduduki reseptor sehingga dia menyebabkan terjadinya aktivasi kerja. Nah, ini yang penting. Jadi, cara pemberian yang gue sempat itu beda-beda ya. Maksudnya tiap center beda. Cuman tujuannya sama. Tujuannya sama. Jadi, center Unhas mungkin caranya begini. Nanti ada saya kasih lihat center yang lain mungkin begini. Yang lain. Tapi tujuannya sebenarnya sama. Ada sama-sama benar, sama-sama benar, cuma caranya mungkin berbeda. Kalau kita di center Unhas itu ada namanya loading dose dan maintenance dose. Loading dose itu dikasih masuk 4 gram. 4 gram itu sekitar 10 cc. Jadi yang biasa 40% itu dia seperti bentukannya Aquades. Ya, Aquades itu isinya 25 cc atau 25 mili. Jadi 4 gram itu 1 mili itu sama dengan 2,5
2,5 1 gram itu sama dengan 2,5 mili. Jadi kalau 4 gram sama dengan 10 mili. Jadi yang dipakai 40%. Kalau tidak ada 40%, ya pakai 20%. Jadi yang ada dua sediaan, 40% dan 20%. Jadi kalau yang ada cuma 20% kali duanya. Kalau 40% dia 10 cc, yang 20% artinya 20 cc. Toh, dikasih masuk dalam 100 cc NaCl. 100 cc NaCl itu ada yang piggy bag, ya, yang piggy bag yang kecil. Terus kemudian habis dalam 30 menit. Ya, sekitar 73. Jadi memang cepat kita tetesannya karena mau dikasih masuk. Nah, sementara loading dose-nya masuk, kita persiapkan maintenance dose. Kita ambil lagi. Tadi kan sudah diambil 10. Nah, artinya masih ada 15 kan? 15-nya itu diambil M24. Kalau tidak ada M24 40%, yang ada cuma 20% kali 2. Kali 2, jadi kalau 40% 15 mili atau 15 cc. Kalau yang 20% itu 30 cc. Nah, dikasih masuk dalam 500 cc. Jadi satu kolf mini RLK atau NaCl. Dan dihabiskan kurang lebih 6 jam karena 28 ppm. Kalau misalnya habis, ganti lagi, kasih masuk lagi 15 cc yang 24 dalam 500 cc sampai 24 jam. Atau sampai 24 jam postpartum atau operasi atau 24 jam post kejang terakhir. Tapi hati-hati karena ini awasi volume urinnya. Awasi volume urinnya. Jadi urin harus cukup. Urin harus cukup. Frekuensi urinnya itu minimal harus 0,5 sampai 1 cc per kilogram badan per jam selama 4 jam kita observasi. Kalau sampai 4 jam kemudian tidak ada urin, ya itu dihentikan. Ya. Frekuensi nafas minimal 16 kali per menit. Frekuensi nafas minimal 16 kali per menit. Refleks patella setiap jam. Pastikan tidak ada tanda-tanda intoksikasi magnesium ini tadi. Intoksikasinya itu tadi oligouri, berkurang urinnya, depresi nafas atau tiba-tiba sesak, apnu, dan refleks patellanya hilang. Makanya sebaiknya ada itu antidotumnya. Antidotumnya itu kalsium glukonas. Jadi 10%, kalsium glukonas 10%, 10 mililiter, diberikan selama 10 menit. Itu full of 10 dia kalau antidotumnya intoksikasi magnesium. Kalau misalnya tiba-tiba terjadi kejang, sudah dikasih mini maintenance dose sama loading dose, atau sementara dikasih maintenance dose, ambil 2 gram atau sekitar 5 cc N2O4 40%, terus kemudian berikan secara bolus perlahan sekali 5 sampai 10 menit. Kenapa? Karena kalau tidak bisa, ya, supaya tidak rasa panas dan kita bisa perhatikan ada tanda-tanda depresi nafas atau tidak. Nah, ini alternatifnya tadi, ya. Jadi bisa saja dia, kalau dia pakai kan loading dose-nya itu 4 gram sekitar 10 cc, kalau MGS 40%, tapi kalau 20% itu 20 cc. Diberikan selama 5 menit sampai 10 menit, jadi bolusnya perlahan sekali, pelan-pelan, karena bisa menyebabkan nyeri di tempat suntikan, rasa panas, dan henti nafas. Makanya harus pelan-pelan diobservasi. Jika tersedia 2,4%, berikan 10 cc, terus diencerkan dengan 10 cc Aquades. Kemudian bisa juga pakai, misalnya susah didapat intravenanya, toh misalnya pasiennya kejang. Ada juga pasien kejang tiba-tiba, terus tidak bisa belum bisa dipasang infus. Ya kasih saja 25 cc buka-buki, jadi 12,5 di bokong kanan, 12,5 bokong kiri. Kalau misalnya pasiennya kejang, ya, atau misalnya belum dapat akses intravena. Maintenance dose-nya itu 5 gram itu sekitar 12,5 pada bokong bergantian setiap 6 jam misalnya. Ya, kalau untuk maintenance dose-nya, kalau dia pakai yang ini. Kalau yang pakai alternatif 2 ya sama gitu sebenarnya, ya. Kemudian dilanjutkan dia dengan sharing pump atau infus. Jadi 1 gram contoh 15 cc, diencerkan dalam sisa Aquades dan diberikan selama 6 jam. Kalau pakai sharing pump, ya. Atau dilanjutkan infus drip, lanjutkan dengan pemesanan 1 gram per jam, contoh misalnya 15 cc atau 6 gram, diinjerkan, dimasukkan ke dalam 500 kristaloid, diberikan selama 6 jam. Ini sama, ya. Jika dapatkan kejang ulangan, tambahkan 2 gram itu bolus N240% 10 cc, jika ada, berikan 5 cc Aquades.
Nah, antihipertensi apa yang dipakai? Jadi sebenarnya indikasinya itu pemberiannya adalah untuk keselamatan ibu dan mencegah terjadinya penyakit cerebrovaskuler. Apa yang dikasih syaratnya kalau dia sudah menyentuh 160/110. Cuman kalau saya biasanya saya kasih dia 140/90 supaya dia tidak bertambah tinggi. Ya, target penurunan tekanan darah itu tidak boleh terlalu tinggi ya, maksudnya tidak boleh terlalu banyak. Ya, sekitar 25% dari MAP. Jadi apa yang dipakai biasa yang gampang didapat nifedipin atau metilodopa atau nitroglycerin. Kalau hidralazin jarang dikasih karena memang jarang obatnya itu salbutamol parenteral atau labetalol. Ini kan anu tuh apa infus apa suntik. Terus kalau menurut ESCOP untuk pasien-pasien dengan hipertensi gestasional yang hipertensi yang tensinya 160 kurang dari 160 atau 110 tidak perlu diberikan katanya ya. Kemudian nah ini sama aja sebenarnya kontrol hipertensi O2 AV excess. Jadi bisa pakai labetalol intravena, bisa pakai hidralazin intravena atau kalau pasiennya sadar ya, kalau pasiennya sadar itu bisa dikasih nifedipin oral, bisa dikasih metidopa atau nikaripin intravena. Jadi walaupun magnesium sulfat dia berperan sebagai vasodilator, tapi dia tidak direkomendasikan sebagai agen hipertensi. Dan dia digunakan itu seharusnya untuk pencegahan kejang, ya, dan kontrol kejang pada pasien eklamsi. Sama aja sebenarnya dosisnya kayak gitu ya, diberikan terus loading dose, baru maintenance dose ya, sama dia dikasih maksud itu 4 sampai 6 gram sampai 100 cc, terus diikuti dengan infus sampai 24 jam postpartum. Kalau tidak ada akses intravena itu tadi 12,5 cc setiap bokong. Kontraindikasi udang pulmo, gagal ginjal, miastenia gravis. Kalau misalnya tidak ada korekon misalnya tidak ada sesusnya berulang atau tidak ada MD4-nya kontraindikasi. Boleh dikasih lorazepam, boleh dikasih diazepam 5 sampai 10 mg tiap 10 menit maksimal 30 dan yang lain-lain. Nah, ini eklamsi. Jadi kalau eklamsi itu pasti pasiennya kejang ya. Pasti pasiennya kejang. Coba guys. Jadi kalau ada pasien eklamsi itu yang di A B C C C D. Jadi tetap A B C C C D ya. Mau pasiennya apapun itu RW dulu pasti di-clearkan terus sembari miringkan ibu. Breathing pasang oksigen, terus kalau sirkulasi ukur tensi sambil pasang infus. Terus kemudian C yang kedua kontrol kejang, kasih embiosom 4, kasih tensi nikaripin ya, tidak boleh sekarang ada nifedipin oral, sublingual kah oral, tidak boleh ya. Selagi oral disuruh minum, tidak boleh karena kalau pasien kejang kan tidak mungkin tidak boleh ada apa yang masuk ke dalam mulut. Nah, kemudian continuous monitoring, itu balance cairan, pasang kateter, pemeriksaan penunjang, terus deliver lahir terbaik. Jadi kalau kalian mau tata laksananya itu ini A B C C C, baru sudah situ rujuk, ya, begitu. Jadi kenapa kenapa dipasang oksigen duluan dibandingkan dikasih endosum 4? Apa alasannya? Kenapa? Karena pertama
kan harusnya berteriak minta tolong ya. Pasang O2 itu lebih gampang kan dibandingkan dengan pasang infus ya, langsung pasang oksigen, bisa dikasih apa kalau pakai sungkup 6 sampai 8 liter, kalau pakai ini 3-4 liter kalau pakai Rafel Kanul. Kemudian alasannya kenapa dioksigen dulu baru dipasangin glukosampat karena kalau orang kenyang itu terjadi hipoksia pada otot, kondisi di mana hipoksia pada otak, bukan otot-otak, sehingga menyebabkan kerusakan otak lebih luas. Kalau semakin lama dia kejang, hipoksinya juga semakin lama bisa menyebabkan kerusakan otak lebih luas. Jadi makanya pasang oksigen. Kemudian kalau bisa bersamaan semua, ada yang clearkan airway, makanya berteriak minta tolong. Ini timnya nggak boleh sendiri sebenarnya, harus berteriak minta tolong. Jadi ada yang ngurus airway-nya, ada yang ngurus breathing-nya, ada yang ngurus pasang infusnya, ada yang ngurus obat-obatnya, persiapan apa pasang kateter dan lain-lain ya. Jadi ini urutannya kalau ini sama ya, A, B, C, D. Airway apa airway-nya itu play oksigen, maintain patensi, breathing itu kasih apa yang namanya? Kalau ada Google ya harusnya pakai Google. Jadi sebaiknya pakai Google. Sekarang itu Google bukan nggak boleh mulai sendo. Sendo itu ya kalau dari rumah saja. Tapi kalau sudah di puskesmas itu harusnya ada Google ya. Kemudian karena Google itu menahan juga apa lagi namanya lidah jatuh ke belakang toh sama supaya paten airway-nya. Kemudian sirkulasi, evaluate pulse, BP, blood pressure. Kalau tidak ada langsung CPR atau ya CPR. Eh, kalau sudah bisa nih dipasang infus lebih bagus segera dipasang ya. Kemudian ini sama Ji. Jadi sirkulasi, kontrol apa evaluasi tekanan darah, terus blood pressure. Kalau tidak ada langsung anu PJT, PJT, CPR, RKP, terus pasang infus segera. Nah, kalau misalnya sudah terpasang infus atau belum terpasang, langsung saja. Kalau misalnya pasien ini kejang, langsung saja boka-boki ya, kasih 12,5 40% bokong kanan, kasih langsung yang embryospot bokong kiri. Karena biasanya susah kalau dapat IP-nya. Kadang-kadang susah ya. Kalau dapat IP dengan segera, ya itu tadi kayak tadi loading dose sama maintenance dose. Jadi pantau urin outputnya tiap jam, RR-nya, saturasinya, refleks patella setiap 10 menit pada 2 jam pertama dan setiap 30 menit selanjutnya. Kalau bisa cek serum magnesium ya, level daily. Tapi kalau tidak, ya sudahlah. Terus stop infus jika magnesium level itu dan kurang dan urin outputnya kurang dari 100 mili dalam waktu 4 jam. Refleks atau jika tidak ada refleks patella atau respirasinya rate-nya RR-nya kurang dari 16 atau oksigen saturasinya kurang dari 90. Antidotumnya 10% kalsium glukona 10 mili setiap 10 menit. Nah ini mengobati hipertensinya tidak boleh terlalu turun tiba-tiba ya sekitar 25% dari MAP, 20% dari ya 25% dari MAP. Hati-hati hipertensi maternal dan fetal heart rate abnormality. Jadi sebaiknya patok KTG-nya. Boleh pakai hidralasin, boleh pakai lagetolol. Biasanya sih nicardipin ya. Tidak ada tempat untuk melanjutkan kehamilan kalau terjadi preeklamsia. Jadi sebelum dirujuk, stabilisasi dulu, belum dirujuk. Jadi delivery pada saat dilahirkan itu harus melibatkan kandungan, bidan, anestesi dan dokter anak ya. Jadi penggunaan ergometri tidak dianjurkan karena untuk pasien-pasien preeklamsia dan eklamsia. Terus pertimbangkan untuk apa itu tromboembolisme, pencegahan tromboembolisme dan mempertahankan vigilant dan semuanya occupantic Oke, tunggu. Oke, jadi kalau ada eklamsia, selalu tangani dulu loh, apa tuh tata laksana awal, baru rujuk. Sama dengan kalau misalnya pasien yang masih sadar, sebaiknya kalau di poli nih ya,
pasiennya, ya sebaiknya rujuk poli. Tapi kalau misalnya dia masuk ke rumah sakit dalam keadaan preeklamsia berat, pasang IV lain, kasih endesom 4 baru rujuk. Tapi kalau dia ada eklamsia, ya ini lagi semua tadi A, B, C, baru kalian rujuk ya. Pematangan paru janin tujuannya itu supaya mengurangi terjadinya mortalitas janin dan neonatal, respiratory distress of syndrome, mengurangi kebutuhan ventilasi mekanik atau kebutuhan surfaktan. Jadi sangat membantu. Jadi walaupun kita misalnya harusnya 4 kali diberikan, tapi baru 1 kali atau 2 kali diberikan, itu sudah sangat membantu dibandingkan tidak diberikan sama sekali ya. Terus jadi tidak berhubungan dengan infeksi, sepsis, hipertensi pada ibu. Pemberian dexamethasone maupun betamethasone menurunkan angka kematian janin dan neonatal. So, jadi bagaimana caranya dexamethasone yang tadi? Dikasih 6 mg per 12 jam IM, 4 kali pemberian, atau injeksi betamethasone 12 mg per 24 jam IM. Kalau mau dirujuk, ya informasikan kepada pasien dan keluarga, kasih tahu yang mau dirujuk ke rumah sakitnya, sisrut, terus informasi ya. Sebelum dirujuk, pastikan stabilisasi, transportasi yang cepat, dan kalau misalnya sudah ditindaki di rumah sakit rujukan, akan ada rujukan balik. Jadi pencegahannya tadi saya sudah singgung bahwa dikasih aspirin ya, aspirin. Kalau istirahat di rumah tidak rekomendasikan Ji, terabang juga tidak rekomendasikan, tidak rekomendasikan. Jadi penggunaan aspirin atau aspirin itu di usia kehamilan, uh, ada sebenarnya risiko tinggi satu saja ditemukan bisa langsung diberikan, kalau risiko sedang 2. Jadi preferensinya itu digunakan di antara 14 sampai 36 minggu. Jadi semakin terlambat dia dikasih itu risiko terjadinya preeklamsia terjadi. Misalnya kalau dikasih misalnya 24 bulan, apalagi namanya efektivitasnya pasti lebih berkurang. Dikasih juga kalsium, resikonya frekuensi risiko meningkat terjadinya penyakit kardiovaskuler, di kemudian hari atau hipertensi kronik, penyakit jantung sistemik, stroke, BPT. Jadi risiko kematian pada wanita lebih besar. Komplikasi banyak, komplikasi maternal, fetal, sindrom Down, gagal ginjal, solusi, gagal hati, ESG, sampai kematian. Kalau fetal itu jadinya dia harus dilahirkan sebelum cukup waktu, atau dia PJT, atau dia KJDR, RDS, hipoksia, kematian. Sampai saat ini ada yang mau tanya? Sudah mau jam setengah 10. Jangan lupa ya. Ada yang balas saya, Dokter Dedi? Tapi dok, sudah disampaikan, beliau hanya bilang oke dok. Kalau begitu, ini dulu ke Dokter Akbar nih dulu. Oh, baru sudah situ nanti setelah ada Dokter Akbar baru ke Dokter Dedi ya. Kalaupun misalnya kalian tidak selesai, apalagi namanya besok materinya sama Dokter Dedi mungkin akan dilanjutkan lagi ya. Toh? Tapi demonya tetap sama-sama ya. Demonya Dokter Dedi kan hari Senin toh siang, jadi semua 2 kelompok bersamaan. Jangan lupa Dokter Dwi juga kalau tidak salah jam 10 ya online. Iya Toh? dok, jam 10 Dokter Dwi dok. Ya. Tapi kalau terlambat mulai kalau Dokter Dedi misalnya ini kalian online-nya jam 10 di PKU misalnya dulu. Toh nanti jam 12 atau jam berapa Dokter Dedi? Jam 1 ya demonya. Tapi dok, katanya tadi kan selesai Zoom tadi pagi dok, katanya dokter jadi mau bawa demo itu hari Selasa atau hari Rabu dok. Oh begitu. Hari Selasa jam berapa? Tapi dok masih belum ada konfirmasi jamnya. Oh jadi besok itu belum pasti. Dokter Dedi tidak kasih materi ya. Begini, tungguin saja paling kalau begitu di PKU. Siapa tahu Dokter Dedi misalnya setelah poli dia mau kasih lagi apa lagi namanya materi toh kalau jadi. Kalau nggak jadi ya nanti hari lagi Rabu.
Insya Allah saya juga hari Selasa. Jadi kabari saja dokter Dedi mau jam berapa di hari Selasa. Kalau nggak jadi demo di hari Senin, supaya saya kasih. Tapi ya, Dokter Dwi kayaknya Rabu kasih demo itu juga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.